Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadza nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, rasa syukur kita yang paling dalam hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur min alamatil iman. Tanda-tanda keimanan seseorang adalah dia bersyukur kepada Allah, sabar ketika mendapatkan ujian, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Bahkan Bapak Ibu, Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan dapat ujian, cobaan, musibah tetap bersyukur, dapat nikmat juga tetap bersyukur. Wala'allana minasyakirin, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan syafaat yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad, nabi yang jasadnya sudah meninggal tapi rohnya ada di mana-mana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Irwan tadi. Yang pertama, tetap kita hadiahkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Baru 2 jam selesai gencatan senjata, Israel mengirimkan bom-bomnya. Luar biasa orang-orang Yahudi. Baru 2 jam gencatan senjata, langsung ngirim bom di Gaza. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, pertolongan, kemuliaan. Allah jadikan syuhada, korban-korban kekejaman, kebrutalan Yahudi. Yang kedua, untuk saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah di Indonesia, Sumatera Barat, di mana saja yang mendapatkan musibah, bencana, ujian, mudah-mudahan yang meninggal juga dijadikan syahid. Karena yang redo, yang ikhlas ketika mendapatkan musibah lalu dia meninggal dunia, maka Allah menggolongkan dia ke dalam golongan syahid. Diberikan kesabaran dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Al-hajina salihah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah.
Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kajian kita kemarin. Indahnya Islam, Bapak Ibu, indahnya Nabi Muhammad sebelum perang, ya. Kita mereview ingatan kita minggu kemarin. Nabi tidak menyuruh kalian harus menang. Ya, kan beda nih, caleg-caleg saya harus menang. Ya. Ini Pak Irwan luar biasa. Nabi, Pak, tidak pernah menyampaikan kepada para sahabat, Khalid bin Walid, engkau menjadi pemimpin perang ini, Umar bin Khattab, engkau menjadi pemimpin perang ini. Ada 27 ghazwah yang diikuti oleh Nabi Muhammad, perperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad, tidak keluar dari lisan Nabi kata-kata apa, Pak? Kita harus menang, harus merebut kekuasaan. Tidak. Kenapa? Ketika berkata kita harus menang, kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan, maka yang berbicara adalah hawa nafsu. Dan Nabi terbebas dari itu. Nabi terbebas dari itu. Apa nasihat Nabi yang pertama, Pak, ketika akan perperangan, Ibu? Apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat minggu kemarin? Apa? Bertakwa, tetap takwa kepada Allah, jaga keimanan, jaga ketakwaan. Kalaupun harus membunuh, jangan dengan emosi. Ya. Al-qatil wal maqtul finnar, dalam satu hadis yang lain, Pak. Ini kita lanjutkan sedikit nih. Satu ketika ada kejadian, kedua-duanya, yang dibunuh, yang membunuh ini ada yang dizolimin, Pak. Ada dia membela diri, dia terzolimin karena haknya diambil. Terjadilah perkelahian antara kedua-duanya. Yang pertama membela haknya, yang kedua mengambil haknya. Ya. Dalam satu sisi Nabi berkata, man qatala duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang membela harga dirinya, yang membela harta bendanya, yang membela haknya, lalu dia meninggal dunia, fahuwa syahid, kata Nabi, maka dia matinya mati syahid. Laki-laki yang pertama dia membela haknya, Pak. Laki-laki yang kedua mengambil hak laki-laki yang pertama. Terjadilah perkelahian. Yang pertama membunuh yang kedua, yang mengambil haknya. Lalu sebelum sempat jatuh, yang kedua ini juga menusukkan pedangnya di dada laki-laki yang pertama yang membela haknya, hatta sampai kedua-duanya mata, meninggal dunia kedua-duanya, Pak. Lalu ketika dibangkitkan, Bapak Ibu, ketika dibangkitkan, yang membunuh, yang mengambil haknya ini masuk neraka, Pak. Yang satu lagi ketika mau melangkahkan kakinya ke dalam surga, dia dipanggil dengan malaikat. Apa kata malaikat? Surga bukan tempatmu, kata malaikat. Allah menuliskan bagi engkau neraka. Komplain nih laki-laki, protes dia. Malaikat, sampaikan kepada Allah, aku membela hak aku. Karena hak aku diambil, aku membela hak aku dan aku mati. Seharusnya mati aku mati syahid, surga tempat aku. Apa kata malaikat? Kalla, enggak kata malaikat. Kenapa? Taqtulahu bihawaka. Kenapa? Karena engkau membunuh lawanmu dengan hawa nafsumu. Engkau membunuh lawanmu dengan hawa nafsu. Nah, jadi hati-hati. Ya. Makanya Nabi mengingatkan yang pertama, ittaqullah, tetap jaga ketakwaan, keimanan. Yang kedua, luruskan niat, ikhlas, jangan dengan hawa nafsu perangnya, bukan karena harta rampasan, bukan karena yang lain-lain. Yang ketiga, jangan bunuh anak
anak. Yang keempat, jangan bunuh perempuan. Yang kelima, jangan bunuh orang tua, ya. Dia ada 5. Yang pertama, takwa dengan luruskan niat, ini sama. Yang kedua apa? Yang pertama takwa, jaga niat. Yang kedua, jangan bunuh anak-anak. Yang ketiga, jangan bunuh perempuan. Yang keempat, jangan bunuh orang-orang tua. Yang kelima, jangan hancurkan fasilitas umum. Nabi udah ingatkan, Pak. Ya, jauh-jauh hari Nabi sudah ingatkan. Kita masuk dalam hadis yang baru, Pak. Hadis yang ke-18 dalam Kitabul Jihad. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala innama unzilat hadhil ayah fina ma'syarul ansar, yakni qauluhu tabaraka wa ta'ala wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Qalahu radda ala man ankar ala man hamala ala saffar rum hatta dakhala fihim, rawahu tsalasa wa sahhahu at-Tirmizi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, ketika itu dalam kondisi akan perang, Bapak Ibu. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dikelilingi oleh orang-orang Ansor ketika itu. Innama unzilat azil ayat fina ma'syarul ansor. Ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan kami orang-orang Ansor, orang-orang Mekah, orang-orang Madinah sedang mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah taala berfirman menyampaikan satu wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ini ketika Nabi Muhammad dengan sahabat perang dengan orang-orang Rum, Pak. Artinya apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian kotori niat kalian, jangan kalian kotori tangan kalian, badan kalian dengan tangan-tangan kalian untuk berbuat satu perbuatan yang menghancurkan kalian. At-tahlukah itu sesuatu yang hina, sesuatu yang hancur. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan bawa diri kalian yang disebabkan oleh niat kalian, yang disebabkan oleh pikiran kalian, yang disebabkan oleh kerusakan, kejelekan, kejahatan tangan-tangan kalian ke jurang kenistaan, ke jurang kehinaan. Artinya apa? Lagi-lagi Nabi mengingatkan, Pak. Nabi mengingatkan kita untuk jaga niat ketika kita jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah dalam hadis ini digambarkan Rasulullah perang di medan pertempuran. Tapi makna hadis ini bukan hanya jihad fisabilillah dalam perang pertempuran, fi kulli halin. Karena jihad itu dengan makna yang luas, Bapak Ibu. Jihad dengan makna yang luas. Ketika kita berada di medan pertempuran, perang melawan musuh Allah, maksud ayat ini apa? Jaga niat kalian, jaga diri kalian, jangan tergoda dengan harta rampasan. Ingat, kekalahan Nabi Muhammad dan para sahabat tentara perang pasukan muslim perang Uhud, Pak. Kekalahan Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat Nabi pada perang Uhud gara-gara apa? Hati yang dirusak oleh syaitan. Hati yang dirusak oleh syaitan. Dan setan itu paling gampang merusak hati orang, Bapak Ibu. Paling gampang merusak hati orang itu dengan apa? Yang dipakai setan apa, Pak? Bukan merusak hati dengan kekuatan musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. Tidak. Makin banyak orang kafir, umat Islam, Nabi dengan para sahabat makin semangat, makin bergelora ruhul jihad dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana syaitan bermain, membolak-balikkan, merubah
hati para sahabat ketika itu dengan ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan, Pak. Dengan harta. Kita bahas dulu dalam perperangan Uhud, Pak. Baru nanti kita masuk ke hal kita saat ini, situasi kondisi kita saat ini. Bapak Ibu, yang pertama, kekalahan Nabi dengan para sahabat pada perang Uhud bukan karena banyaknya pasukan musuh, bukan karena canggihnya peralatan pasukan musuh, bukan. Tapi karena apa? Harta rampasan, ghanimah, harta. Karena harta. Apakah sebelumnya Nabi tidak ingatkan? Nabi ingatkan. 5 hal ini setiap perang Nabi pasti ingatkan. Jaga niat, takwa kalian dijaga, iman kalian dijaga, niat kalian dijaga. Bukan karena harus menguasai suatu daerah, bukan karena mencari kemenangan, bukan karena harta rampasan. Tidak. Ngelihat musuh-musuh Nabi, musuh-musuh sahabat, orang-orang kafir ketika itu meninggalkan hartanya, pasukan Ar-Rumat, Juyusur Rumat, pasukan pemanah turun ngambil harta, ngelihat itu hartanya ditinggalkan. Mereka turun, yang pasukan kuda juga turun ngambil, yang pasukan berjalan kaki juga turun. Orang kafir naik ke bukit, ke Jabal Uhud. Tentara muslim sibuk ngumpuli harta yang ditinggalkan. Musuh-musuhnya dari atas tinggal manahin, Pak. Kalah ketika itu, Pak. Harta. Makanya dalam satu ayat Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan anak-anak kalian dan harta benda kalian yang menyebabkan kalian lupa kepada Allah, nggak ingat kepada Allah. Ujian yang berat itu kan di harta, Bapak Ibu. Ini salah satu penyebab kekalahan Nabi, kekalahan umat Islam di perang Uhud. Syaitan iblis menggodanya dengan apa, Pak? Harta, Pak. Dengan harta. Kita lihat situasi saat ini. Ternyata Bapak Ibu, hal ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa beberapa negara yang notabene muslim kok nggak membela umat Islam yang ada di Palestina dan di Gaza, malah menyediakan, memfasilitasi pangkalan-pangkalan militernya untuk musuh-musuh umat Islam. Pangkalan militer dipakai untuk pangkalan militernya Amerika dan lain sebagainya, Pak. Salah satu penyebabnya apa? Harta, mal. Harta ini kan pundi-pundi kekayaan, Pak. Nah, ini salah satu penyebabnya. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kalian kotori diri kalian, niat kalian dengan kejahatan tangan kalian sehingga kalian masuk ke dalam lubang kehinaan, kenistaan, masuk ke dalam jurang kehinaan. Nabi ingatkan ketika ayat ini turun untuk meluruskan niat para sahabat ketika itu. Sama dengan kita saat ini, Bapak Ibu. Kita yang datang ke masjid ini seperti yang disampaikan Pak Haji Irwan tadi, sebagian ada yang nggak bisa datang dengan beberapa penyebab. Kita masih dipilih oleh Allah untuk bisa datang, Pak. Kita masih dipilih Allah untuk bisa datang, tapi pakai ayat ini dalam diri kita. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Artinya apa? Ketika kita memakai, kita datang ke masjid ini kan sama, kita jihad fisabilillah, Pak. Ini kita
masuk ke hal kita. Ya. Kita yang ada di masjid ini, kita datang, kita jihad, jalan ke masjid ini jihad fisabilillah. Pakai ayat ini artinya apa? Maksudnya apa? Kita bukan orang yang paling baik di antara orang lain. Jaga niat, jaga diri kita. Kita bukan orang yang terbaik di antara orang lain yang mungkin belum ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir. Yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, mendirikan salat, walam yakhsha ilallah, dan hanya takut kepada Allah. Ya. Tapi ingat Bapak Ibu, saya ingatkan diri saya yang paling banyak dosa di antara kita, Pak. Kita yang berada di masjid ini bukan kita orang yang terbaik. Kita bukan orang suci, kita bukan orang terbaik. Karena kita belum baik, makanya kita ke masjid. Kadang setan itu pinter, Pak. Dia nggak mau kita dapatkan pahala jihad. Ada aja. Ya. Setan nggak mau kita dapatkan pahala jihad. Ada aja, Pak. Oh, iya. Walaupun hujan, saya tetap datang ke masjid. Mulai rasa bangga. Ada rasa ria, ada rasa senang, ada rasa gembira. Ini bahaya, Pak. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jaga niat kita, jaga diri kita. Kita tidak lebih baik dari orang yang belum datang. Bisa jadi yang belum datang ini mungkin dia sholat di tempat lain, bisa jadi juga mungkin karena hal-hal yang syar'i, hujan dan lain sebagainya yang menyebabkan dia tidak bisa datang ke masjid. Pelajaran yang kedua untuk kita, yang pertama tadi, kita bukan orang yang terbaik ketika kita berada di masjid. Karena kita bukan orang baik, makanya kita ke masjid, makanya kita duduk di masjid. Ya. Kalau ada yang merasa dirinya menjadi yang baik, yang soleh, hati-hati, Pak. Iblis diusir dari dalam surga karena merasa paling baik. Iblis diusir dari dalam surga karena merasa paling soleh. Iblis diusir dari dalam surga karena merasa paling sempurna. Karena kita belum soleh, karena kita belum baik, karena kita belum sempurna, makanya kita menjadi ahlul masjid, senang ke masjid. Jaga niat, jaga niat. Pelajarannya yang kedua untuk kita, Bapak Ibu, ya, kan ini kita jihad nih. Yang kedua pelajarannya apa, Pak? Jangan pernah menilai orang lain fi adna umur ala halna. Jangan pernah menilai orang lain itu lebih rendah derajatnya daripada kita. Wala takunu qudotan wa hakiman. Ya, pelajaran yang kedua, Bapak Ibu, orang yang sedang jihad fisabilillah nggak boleh menghukumin orang lain, nggak boleh menjadi hakim. Qadi itu, kudot itu jamak dari kata-kata qadi, artinya hakim, Pak. Ya. Kita nggak boleh menghukumin orang lain. Wah, dia sholat hanya pakai kaos, pakai celana jeans, saya pakai baju jubah, pakai peci putih, pakai serban. Ya, dia
sholat pakai baju kayak gitu, gimana? Dia kayak gitu, dia kayak gitu. Nggak usah Pak, kita nggak usah menilai orang lebih rendah dari kita. Nabi memarahin sahabat ketika ada salah seorang sahabat berkata musuh-musuh kita lebih lemah dari kita. Nabi langsung marahin Pak. Nabi langsung marahin. Nggak boleh menghakimin orang, nggak boleh. Nahnul ibad walasnal qudot. Kita ini hamba Allah, kita bukan hakim yang menghukumin orang lain. Ini mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, terkadang hukum manusia lebih kejam daripada hukum Allah. Ada orang yang tukang maksiat, ada orang yang tukang zina, ada orang yang tukang pembunuh orang, tukang rampok Pak. Ketika dia taubat, dia menyesal, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum manusia kan luar biasa, Pak. Kadang hukum manusia, bukan kadang, seringnya hukum manusia lebih kejam daripada hukum Allah. Kalau kita udah menilai, wah dia nggak baik, wah dia nggak benar, wah dia bejat, wah dia seperti ini, wah dia seperti ini, wah dia seperti ini. Kita nggak tahu suatu saat Allah akan memuliakan orang ini, suatu saat Allah akan mengangkat dia, suatu saat Allah akan menjadikan dia menjadi orang yang terbaik. Kita nggak tahu. Coba kita lihat dalam hadis Nabi yang panjang, imra'atan zaniyah, seorang wanita yang tukang zina, pramuria, kupu-kupu malam masuk surga hanya gara-gara ngasih minum anjing. Allah muliakan dia Pak, ahlul maksiyah Ibu. Allah muliakan hanya gara-gara ngasih minum anjing. Jangan merendahkan orang lain. Kita nggak punya hak untuk merendahkan orang lain. Yang punya hak untuk menghukumin Allah, yang punya hak untuk menghukumin sesuatu itu Allah. Ya, surahnya apal, ayatnya juga pendek-pendek. Dalam surah At-Tin ayat yang terakhir Allah berkata, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Hanya Allah yang punya hak untuk menghukumin hamba-hambanya. Oh ya, hambanya ini saleh, ini tidak saleh, ini ahlul jannah, ini ahlul nar. Hanya Allah, bukan kita Bapak Ibu. Terkadang kita suka mengambil hak Allah. Apa mengambil hak Allah? Menghukumin orang lain dan berkata tidak benar, berkata dia tukang maksiat, dia enggak benar, dia seperti ini, seperti ini. Jangan Bapak Ibu. Wa tilkal ayyam nudawwiluha, yang arti dari ayat ini juga kehidupan itu bagaikan roda yang berputar. Bisa jadi yang di atas dia turun, yang di bawah dia naik. Itulah kehidupan manusia. Yang membedakan kita dengan orang lain itu hanya Allah yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita ketakwaan Pak. Ketakwaan yang membedakan kita dengan orang lain. Libasut taqwa, pakaian takwa ini bukan baju putih yang kayak yang saya pakai. Libas takwa bukan seperti peci yang saya pakai. Libasut taqwa, pakaian takwa bukan jubah yang dipakai. Libasut taqwa, pakaian takwa Bapak Ibu, bukan mahalnya pakaian yang kita pakai Bapak. Libasut taqwa, pakaian takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kalian di sisi Allah adalah ketakwaan. Libasut takwa, dan pakaian takwa adalah keikhlasan, ketulusan. Hada libasut takwa. Ini pakaian takwa Pak. Ikhlas, tulus. Bukan berarti
yang duduk di sini lebih baik daripada yang dengar di depan. Bukan berarti yang pakai pakaian putih lebih baik daripada yang pakai kaos. Bukan berarti yang pakai jubah lebih baik daripada yang pakai sarung. Tidak, Bapak Ibu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak memandang bentuk suwarikum, bentuk kita, pakaian kita, wala ila ajsamikum. Allah juga tidak melihat postur tubuh kita, tampan, ganteng, jelek kah, hitam, putih kah, cantik atau tidak kah. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati. Yang Allah lihat adalah hati, Pak. Dalam kajian hari Rabu kita 2 minggu yang lalu, saya sampaikan satu hadis tentang di awal-awal bab jihad. Salah satu contoh, Pak. Ada seorang laki-laki, Nabi dengan para sahabat lagi duduk-duduk, lalu lewat laki-laki ini kata, apa kata Nabi? Saya tibina ahlul jannah, akan datang kepada kita calon penghuni surga. Lewat laki-laki ini. Besoknya Nabi berkata dengan perkataan yang sama, saya tibina ahlul jannah, akan datang kepada kita penghuni surga. Lewat lagi laki-laki ini. Sampai sahabat Umar bin Khattab bertanya, apa keutamaan laki-laki itu sehingga engkau berkata dia menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga ya Rasulullah? Sampai Umar datang ke rumah laki-laki ini, nginap 3 malam, Pak. Ya. Nginap 3 malam Umar bin Khattab di rumah laki-laki ini hanya kepingin ngelihat apa amalannya. Ternyata amalannya apa, Pak? Bukan tahajud yang tiap malam dia kerjakan, bukan bacaan Quran, bukan zikir. Tiap malam mau tidur dia berkata kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya hari ini ada orang yang bersuuzon kepada saya, bersangka kepada saya, ada yang menyakitin saya, ada yang menjolimin saya, ya Allah, semuanya tolong dimaafkan ya Allah. Hanya itu ucapannya sebelum tidur, Bapak Ibu. Ucapan ini diketahui oleh Umar hari ketiga, karena kebiasaan orang Arab kalau tinggal di rumah orang, saya datang nih, saya nginap di rumah Pak Haji Irwan, itu hanya boleh 3 hari, Pak. Lewat 3 hari harus izin lagi. Ya. Hari keempat udah tabu. Jadi hari ketiga Umar bertanya kepada laki-laki ini, apa amalan yang engkau pakai sehingga Nabi berkata engkau ahlul jannah, penghuni surga? Apa kata laki-laki ini? Aku nggak punya amalan yang lebih seperti engkau dan sahabat Nabi yang lain. Aku hanya berkata kepada Allah setiap malam sebelum aku tidur, kalau ada yang bersangka, bersuuzon kepada aku, ada yang bersangka kepada aku, ada yang menzolimin aku, tolong maafkan ya Allah, karena aku sudah maafkan. Laki-laki miskin, Pak, yang nggak dianggap ketika itu, Pak, yang nggak dianggap, tapi dijamin masuk surga, menjadi ahlul jannah kata Nabi, hanya gara-gara amalan yang kecil seperti ini menurut kita, tapi besar ternyata keutamaannya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Hati-hati, kejahatan tangan ini hati-hati, Pak. Jangan kalian lemparkan diri kalian, jangan kalian bawa diri kalian, ya, dengan kejahatan tangan kalian di dalam kehinaan, kerusakan, kenistaan. Ini yang diajarkan Nabi kepada sahabat dan untuk kita, Pak. Jadi jangan menghukumin orang lain. Kita bukan hakim, tapi kita hamba-hamba Allah
Yang membedakan kita dengan yang lain adalah takwa kita kepada Allah, dan ketakwaan tidak dilihat dari pakaian, Bapak Ibu. Ketakwaan tidak dilihat dari penampilan. Ketakwaan tidak dilihat dari zahirnya. Kenapa? Ketakwaan itu tempatnya di hati. Nabi ditanya tentang takwa, aina takwa ya Rasulullah? Di mana takwa itu ya Rasulullah? Fa asyara ala sadri salasa marat faqal at-taqwa hahuna. Nabi menunjuk dadanya 3 kali. Ketika ditanya takwa itu di mana, Nabi berkata di sini. 3 kali menunjuk dadanya dengan jari telunjuknya, lalu diikuti dengan kalimat at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi. Artinya apa? Di hati, Pak. Hati yang mana? Hati kecil. Fuad. Yang tidak bisa dibolak-balik. Ketulusan, keikhlasan. Yang sering kita ucapkan, coba tanya dengan hati kecil kamu. Coba tanya, ya, hati kecil kamu berkata apa? Kenapa hati kecil nggak bisa dibohongin, Bapak Ibu? Hati kecil nggak bisa dibohongin, yaitu fuad. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada mic? Pak Jirwan langsung ngambil mic. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Pak. Ini mau bertanya tentang masalah tahlil untuk orang tua yang meninggal. Itu lebih utama kita bacakan nasihat beliau tadi untuk beliau lebih baik apa? Lebih utama tahlilan atau baik itu 3 hari, 2 hari, 4 hari. Terus atau lebih utama bacakan nasihat tiap hari, tiap subuh, sholat subuh atau firman Allah. Bapak, karena ada beberapa kemarin ada pengajian, kalau kita banyak ada yang mengatakan kita tak mengerti, cuma karena kan kita ekonomi apa gitu, karena kalau zaman sekarang itu ekonomi tahlilan itu kan 5 juta kan itu. So ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nggak apa, agak keluar-keluar dikit, Pak. Ini bagus juga, Pak, pertanyaannya. Karena mindset kita kalau pas lagi selamatan pasti ada makanan. Ya. Sekarang ini kan sudah sudah menjadi kebiasaan, Pak. Kalau ada yang meninggal, bukan 3 hari nuju hari 40 harinya, enggak. Kalau ada yang meninggal hari pertama enggak pakai nasi, kue aja. Betul enggak, Bu? Bu, hari pertama kalau orang meninggal yasinannya ada nasi atau kue aja? Hari kedua, hari ketiga, makan. Ya, enggak nasi kotak, minimal makan di sana. Betul enggak, Bu? Hari ke-7, hari ke-40, hari ke-1 tahun. Ini yang enggak ada sebetulnya, Pak. Yang enggak ada itu apanya? Yang enggak ada itu adalah yang bid'ah itu apanya? Ini kalau boleh ngomong bid'ah ya. Yang bid'ah itu apanya? Ketika kita menghukumin hari pertama kue, hari kedua kue, hari ketiga nasi, hari ke-7 nasi, itulah bid'ah. Ustaz, jadi hari pertama boleh nasi. Ketika dia memiliki kemampuan dengan niatnya menghormati orang yang mengirimkan doa untuk keluarganya, lalu dia berikan sesuatu yang terbaik, dia berikan nasi kotak, nggak ada masalah karena nggak ada hukumnya, Bapak Ibu. Kan ini udah menjadi dalam kaidah usul fiqh ada namanya al-adatu muhakamah. Kebiasaan akhirnya punya hukum, Pak. Ini jatuh yang disebut bid'ah itu ini. Kebiasaan akhirnya punya hukum. Karena kebiasaannya hari pertama kue, hari kedua kue, hari ketiga nasi. Saya mau nanya nih, ini ibu-ibu nih yang biasanya nih, Bu, ada nggak orang hari ketiga tetap kue? Hah? Ada nggak hari pertama nasi? Hah? Ada nggak hari kedua nasi?
Berarti setiap ada yang meninggal, kalau ada yang meninggal kita yasinan hari pertama pasti kue, hari kedua pasti, hari ketiga pasti. Nah, itulah bid'ah. Itulah bid'ah, Pak. Itu yang nggak boleh, Pak. Bukan nggak boleh makannya, bukan nggak boleh nyuguhkan makanannya, enggak. Yang saya sampaikan itulah bid'ah. Apa kita menghukumin hari pertama harus kue, hari kedua harus kue, hari ketiga harus nasi? Itu yang nggak boleh. Ini saya belum jawab ya, Pak. Pak Haji Irwan mampu, Ustadz saya kepingin untuk doa arwah hari pertama, saya kepingin karena Allah memberikan rezeki yang banyak, saya kepingin menyenangkan jemaah yang mengirimkan doa untuk keluarga saya. Dengan apa, Pak? Saya kepingin masak sate kambing, kepingin motong kambing. Silakan, nggak masalah. Bukan berarti hari pertama harus ini, kedua ini, ketiga ini, enggak. Yang nggak ada, ya, yang nggak ada jangan diada-adakan. Makanya Bapak Ibu, adanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam itu kan saling bantu membantu. Yang nggak ada dikasih, ya. Salah satu perumahan, Pak, itu tetangganya meninggal, Pak, istrinya meninggal. Yang beli kue bukan suami almarhumah, enggak, bukan anak-anaknya. Dia punya anak dua yang udah gede-gede, yang satu kuliah, satu SMA kelas 1. Tapi ibu-ibu di perumahan itu, inilah bentuk ukhuwah Islamiyah. Apakah enggak boleh? Boleh, karena adanya ukhuwah Islamiyah, saling bantu-membantu, silakan. Yang enggak boleh, hari pertama ini harus kue, nggak boleh nasi. Hari kedua juga harus kue, nggak boleh nasi. Hari ketiga harus ini. Itu yang nggak boleh. Kasihan yang nggak punya apa-apa, akhirnya ngutang sana, ngutang sini, ngutang sini. Itu yang nggak boleh, Pak. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hanbal, Imam Hanafi dalam mazhabnya Hambali dan mazhab Hanafi yang teman-teman Salafi pakai. Ketika kita menyusahkan ahlul musibah, sudah dapat musibah, dalam keadaan sedih, harus mengeluarkan uang, ada kotak bakul isinya amplop uang, hilang pula lagi. Malam harus beli ini, itu yang nggak boleh. Tapi kalau ibu-ibu iuran, ukhuwah Islamiyahnya ada, berta'awun, saling bantu-membantu, itu bagus, itu diajarkan oleh Nabi. Lalu mana yang lebih bagus? Yasin atau tahlil? Semuanya bagus. Iqra'u mautakum Yasin. Apa kata Nabi? Bacakan kepada jenazah kalian surah Yasin. Bagus semuanya, Pak. Yasin bagus, tahlil bagus. La ilaha illallah itu tahlil, satu kalimat yang kalau ditimbang dengan langit dan bumi beserta isinya, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat pahalanya daripada langit, bumi dan isinya. Yang lebih bagus lagi apa? Bacakan 30 juz Al-Quran, itu lebih bagus. Yang lebih bagus apalagi? Anaknya yang mendoakan, bukan tetangganya. Nah, ini kan terbalik. Ada, bukan terbalik. Mohon maaf. Ada. Ini lagi dapat musibah, Pak. Yasinan, anak, suami yang meninggal, anak, istrinya ya baca Yasin, anaknya di tenda ngobrol, ya. Jadi Bapak Ibu, bagi bapak-bapak yang suka mimpin Yasin, tahlil, anak-anak yang ditinggalkan panggil, suruh duduk. Kalaupun dia tidak baca, ya, kalaupun dia tidak baca, minimal mengaminkan, Pak. Kenapa? Doa yang langsung sampai itu doa anak. Oh, ini yang memimpin kiai besar, ini yang memimpin hafal Quran 30 juz, mimpin Yasin, tahlil. Tapi anak-anak sahibul musibah tidak ada di situ, tidak ada yang mengaminkan, mereka main dan lain sebagainya. Lambat nyampainya, Pak. Sama seperti kita ke penyengat, yang satu pakai pompong, yang satu pakai sepit. Mana duluan nyampai, Pak? Ya. Nah. Dan ketika ada sahibul musibah yang dapat musibah, Bapak Ibu, lalu dia sampai berhutang untuk mengadakan
acara-acara 1 hari, 2 hari, 3 hari dan selanjutnya dosa siapa Pak? Dosa satu kampung itu Pak. Dosa satu kampung. Ya. Dan jangan mentang-mentang wah ini yang meninggal keluarga pejabat, yang meninggal keluarga pejabat, keluarga gubernur, keluarga wali kota, keluarga bupati, wah rame yang datang. Wah ini yang meninggal tukang kedai kecil di depan, tukang parkir, dikit yang datang. Jangan Pak, jangan. Ya, ingat, jangan menghukumin orang dengan zahirnya. Kita nggak tahu Pak, bisa jadi orang yang kita anggap tidak baik dia lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Ya, Allah tidak melihat orang dari fisiknya, Allah nggak melihat orang dari pakaiannya. Yang dilihat oleh Allah adalah hati. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.